Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Hari ini Selasa 21 Januari 2025. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas kita. Setelah beraktivitas sepanjang hari, saudara mungkin sekarang sudah siap untuk membaringkan diri lagi, untuk tidur dan beristirahat. Ada baiknya sebelum kita tidur, kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan juga memberikan koreksi sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Hari ini kita akan belajar dengan judul bersyukur untuk hidup yang kita miliki. Saudara, tidak semua orang bisa memiliki umur panjang. Tidak semua orang bisa seperti saudara. Mungkin saudara sambil tiduran dengar renungan malam ini di HP, sementara orang lain harus ada di rumah sakit tanpa kesadaran yang penuh karena harus dirawat di sana dengan oksigen dalam keadaan koma. Saudara, mari bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Dan selama kita hidup, biar kita memenuhi panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan belajar dari Mazmur 103 ayat 4 yang berkata demikian: Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, kata lubang kubur di sini menggambarkan Sheol, artinya kematian yang bisa menghimpit kita dengan kematian kekal, salah satu definisinya. Saudara, hidup kita itu sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, ini adalah ayat-ayat pujian-pujian dari Daud. Coba kita melihat dari ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, judulnya dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu ayat yang keempat tadi, dia yang sudah menebus kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Lalu ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, ayat-ayat ini menggambarkan betapa kita harus memuji Tuhan dari hati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dan Tuhanlah yang sudah memberikan hidup kepada kita. Karena itu kita harus selalu mengucap syukur. Jangan komplain terus. Mungkin saudara saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Mungkin saudara sering sakit. Mungkin kaki saudara sakit. Atau pinggang saudara sakit. Mungkin karena lanjut usia. Atau saudara masih bergumul dengan satu hal dalam kesehatan saudara. Daripada saudara komplain dan menggerutu, syukurilah apa yang saudara bisa syukuri saat ini. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, mungkin kita harus berjalan tertati-tati dengan tongkat dan sebagainya. Mari syukuri itu. Karena hidup itu sendiri adalah anugerah yang mesti kita nikmati dan syukuri dalam hidup kita. Pasti ada banyak hal yang saudara bisa hitung-hitung berkat Tuhan, sehingga saudara mulai bersyukur untuk hal itu. Bersyukur untuk anak-anak saudara, bersyukur untuk suami saudara, bersyukur untuk pekerjaan, dan sebagainya. Saudara, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena itulah hari ini kita diingatkan lagi untuk selalu bersyukur karena keberadaan kita yang Tuhan masih berikan hidup untuk kita. Mazmur 139 ayat 13-14 berkata, Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Coba, apakah kita seperti pemazmur yang benar-benar jiwanya sadar bahwa kalau kita bisa hidup dibentuk Tuhan dari embrio dan sel telur
dari sperma laki-laki lalu jadi embrio, itu semua karena Tuhan sudah menenun kita dalam kandungan ibu kita. Kita dirawat 9 bulan di dalam rahim ibu kita, lalu kita bisa lahir dan hidup sampai hari ini. Itu berarti kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan yang saudara mesti lakukan adalah hidup dengan ucapan syukur. Hidup dengan ucapan syukur berarti hidup dengan memaknai hidup ini dengan baik dan menggunakan waktu dan hidup yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan hanya hidup membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Mungkin saudara senang nonton drama Korea, nonton berseri-seri. Mungkin saudara senang mancing berjam-jam. Saudara mungkin lakukan yang lainnya begitu sering tanpa saudara lalu ingat. Saudara mesti melakukan hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu berguna bagi kerajaan Tuhan. Memberitakan Injil, melayani. Apakah saudara sudah melakukan itu? Kalau belum, berarti kita adalah orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Biarlah renungan malam pada hari ini mengingatkan kita dengan kasih-Nya, agar kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan hidup kita yang kita miliki dan selalu bersyukur untuk hal itu. Biar hidup kita makin berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita. Shalom.